Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini memasuki hari ke-6 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Moga-moga kita dikuatkan hari ini dalam berpuasa, dimudahkan dari segala urusan, disehatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah juga kita selalu limpah dan curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para pendurus risalah beliau, para ulama, para pengemban dakwah yang selalu istiqomah melaksanakan dan mendakwahkan Islam di seluruh muka bumi ini. Di pagi hari ini memasuki hari ke-6, kita akan sedikit mengulik terkait dengan salah satu sifat yang harusnya lahir dari seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah puasa, yang kemudian sifat tersebut bisa dipakai dan diteruskan setelah bulan suci Ramadan di 11 bulan berikutnya. Sifat itu adalah sifat muraqabah. Sifat muraqabah itu adalah sifat yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan salah satunya mendidik kita, mengajarkan kita untuk memiliki sifat yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilahnya adalah muraqabah. Di mana kita lihat bulan suci Ramadan ini orang-orang berpuasa atau orang yang berpuasa itu tidak berani dia makan dan minum, ya, atau memperturutkan hawa syahwatnya meski sedang berada di tempat sepi. Tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya. Luar biasa bulan suci Ramadan ini. Orang yang berpuasa dengan iman, dimanapun dia berada, dia tidak berani, ya, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia, walaupun tempatnya sepi, tidak ada orang lagi gitu. Luar biasa. Artinya, kok bisa seperti itu ya? Kok bisa? Kenapa bisa demikian? Karena tadi ia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun di tempat sepi, ketika dia makan dan minum misalnya, maka batal puasanya. Luar biasa bulan ini. Bulan yang mengajarkan kita untuk muraqabah, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan itu, terkait muraqabah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama takunu fi sa'ni wa ma tatlu minhu min qurabi wa la ta'maluna min amali illa kunna 'alaikum syuhudan illa yunfiku illa tufiduna fihi. Dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan
kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Ya. Ini surat Yunus ayat 61. Yang kedua, ada surat Al-Mujadilah ayat 7 yang artinya demikian. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu dimanapun berada, kita itu akan selalu ada Allah. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita berdua, yang ketiganya adalah Allah. Kita bertiga, yang keempatnya adalah Allah. Dan Allah itu Maha mengetahui atas semua itu. Makanya nanti Allah akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah tahu. Walaupun di tempat sepi, walaupun di tempat keramaian, di manakah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kita lakukan. Itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait sifat muraqabah ini, bahwa memang Allah Subhanahu Wa Taala itu mengawasi kita, mengetahui kita. Dan muraqabah adalah sifat tadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika berpuasa mungkin salah satunya itu. Salah satunya kenapa kemudian kita tidak membatalkan puasa, tidak makan dan minum walaupun tidak ada orang, ya karena kita tahu bahwa Allah itu tahu apa yang kita kerjakan. Kemudian muraqabah itu memang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Sangat-sangat penting. Karena sifat muraqabah ini akan menjadikan orang senantiasa hati-hati dalam hidupnya, senantiasa hati-hati dalam berbuat, senantiasa berhati-hati dalam bersikap, berkata, karena selalu tadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh gerak hidup kita, seluruh gerak langkah kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasa gitu itu, dan ini penting. Kenapa? Karena ketika seorang muslim itu memiliki sifat muraqabah, dia tidak akan berani melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meski sedang sendiri. Ya, contoh dalam puasa tadi, ya, dia tidak akan melakukan perbuatan yang membatalkan ibadah puasanya. Dia akan berkata-kata yang baik, ya, tidak akan membuang pahala-pahala puasanya. Karenanya meski dia sedang sendiri. Sebaliknya, jika tidak ada sikap muraqabah dalam diri seseorang, maka seorang muslim atau manusia itu kan serampangan dalam berbuat. Tidak ada lagi peduli halal haram, tidak peduli orang bilang apa, pokoknya terjerumus pokoknya dalam kemaksiatan, tidak merasa diawasi oleh Allah tadi itu. Sholat seenaknya, puasa pura-pura puasa, ya. Ini ada memang di antara seperti itu, orang-orang seperti itu yang tadi tidak ada sifat muraqabah dalam dirinya, tidak ada sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya jadi serampangan hidupnya. Tidak lagi halal haram, sholatkah, enggakah, puasakah, enggakah, ya, maksiat terus pokoknya. Ini terjadi ya tadi gara-gara tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebenarnya begini ya, kalau dalam kehidupan kita itu merasa diawasi oleh seseorang misalnya, kita akan hati-hati kok ya. Misalnya kita melaksanakan sebuah pekerjaan yang disuruh seseorang oleh bos kita. Ketika bos kita mengawasi, kita akan kerja bagus begitu kan, ya, karena masih diawasi. Atau kalau kita melihat ada video-video di YouTube atau di dunia maya, ada kan seorang pencuri motor misalnya, sudah berhasil membuka kunci stangnya. Ketika mau dibawa motornya, dia melihat ada CCTV, nggak jadi diambil itu, nyembah-nyembah pada CCTV-nya, ya.
Itu contoh bahwa sifat seperti itu, sifat merasa diawasi tadi itu penting. Dan CCTV Allah itu tidak main-main, ada di dalam diri kita, ada di sekitar kita, di pundak kiri kanan kita tuh ada. Ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, ya, mencatat amal baik dan mencatat amal buruk, ya. Terkait dengan ini ada sebuah kisah menarik ketika Khalifah Umar bin Khattab itu menjadi seorang khalifah, ya. Beliau itu seorang khalifah yang tegas. Nah, beliau waktu itu sedang jalan-jalan, pengen melihat warganya, masyarakatnya. Dia jalan seorang diri, ya, keluar kota. Dia ingin melihat langsung kondisi rakyat yang dipimpinnya. Nah, Umar pun sampai di sebuah padang rumput. Kemudian dia melihat seorang anak yang sedang mengembalakan kambing. Umar tertarik, kemudian menghampiri anak tersebut. Umar berkata begini, "Wahai pengembala, banyak sekali kambing-kambingmu. Bersediakah kamu menjual seekor kambing itu untukku?" kata Umar, khalifah tadi itu. Kemudian si anak ini menjawab, "Maaf tuan, kambing-kambing ini bukan milikku. Aku hanya pengembala yang bekerja mengambil upah, menerima upah dari pengembala ini. Kambing-kambing ini banyak, ya, tapi ini bukan milikku," jawab pengembala itu. Umar pun membujuk, merayu pengembala kambing tadi itu, ya, agar menjual kambingnya yang digembalakannya itu kepada Umar. Kemudian beliau begini, "Wahai pengembala, majikanmu kan tidak tahu. Jika kamu menjualnya satu itu nggak tahu, ketahuan. Dan tidak ada orang di sini yang tahu bahwa kamu menjualnya untukku," katanya. Si pengembala jawab lagi, "Wahai tuan, engkau benar, tidak ada satupun orang di sini. Jika aku menjual seekor kambing pun majikanku tidak ada yang tahu. Tapi di mana Allah tuan?" Itu jawabannya. "Dia selalu melihat apa yang diperbuat oleh makhluknya," katanya. Seketika itu juga Khalifah Umar bin Khattab itu menangis, meneteskan air mata lah, bukan menangis. Dia sangat kagum dengan kejujuran si penggembala tadi itu, ya, bahwa dia tidak mau melakukan tindakan yang tidak terpuji karena tadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, kata-kata tadi loh, ya. "Tapi di mana Allah Tuhan?" katanya begitu. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab nanti meminta kepada penggembala tadi untuk mengantarkannya kepada pemiliknya. Setelah itu sampai di tempat yang tuju, kemudian si pemilik kambing tersebut Umar bin Khattab bilang, "Wahai bapak, gitu, apakah aku boleh menebus budak pengembala ini?" Kata majikannya, "Boleh, asal cocok tebusannya." Jadi, tapi intinya di sini adalah bahwa seorang anak saja pada zaman Rasulullah SAW, setelahnya pada Umar bin Khattab ini menunjukkan ini contoh sebuah perbuatan yang tadi setiap muraqabah tadi itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi kalau dia saking banyaknya kambing yang digembalakannya itu sebenarnya nggak ketahuan juga kalau dijual satu. Untung sebenarnya. Nah, apakah kita sudah memiliki sifat seperti itu? Bulan suci Ramadan ini tentu akan mengajarkan kita untuk berbuat seperti itu, memiliki sifat-sifat muraqabah tadi itu. Ya, karena sifat muraqabah ini akan menghantarkan kita menjadi seorang shaimin dan shaimat pada ketakwaan. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah berhati-hati di dalam berbuat. Ya, salah satu sifat dari ketakwaan, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah berhati-hati dalam berbuat, tidak langsung berbuat, langsung gini, langsung begitu, tidak, tapi difikir dulu, ditanya dulu pada Allah dan Rasulnya, ditanya pada agamanya, ditanya pada Islam, ini boleh atau tidak. Nah, kemudian ketika ada seorang sahabat Rasulullah namanya Ka'ab bin Malik, ditanya oleh Umar bin Khattab tentang takwa. Beliau membalas begini, "Apa yang akan Anda lakukan jika berjalan di tempat yang penuh dengan onak dan duri?" Kemudian Umar menjawab, "Aku akan hati-hati supaya tidak menginjak duri tersebut." Nah, Ka'ab berkata, "Itulah takwa." Ya. Jadi ketakwaan itu adalah sifat hati-hati dalam berbuat tadi itu. Kita tahu Allah tuh melihat kita, sehingga kita harusnya hati-hati dalam berbuat. Kita tuh ada duri di jalan itu,
Ya, ketika ada duri, gitu kan pasti hati-hati jalannya. Seperti itu juga di dunia ini. Dunia ini ibaratkan sebuah jalan yang banyak durinya. Durinya itu ya kemaksiatan itu maksudnya. Sehingga kita harus hati-hati ya melewatinya. Karena Allah mengawasi kita. Itulah takwa. Takwa itu seperti itu, hati-hati di dalam berbuat, salah satunya. Nah, kemudian pertanyaannya begini, sudahkah puasa kita ini menjadikan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah, bagus, ya. Sudahkah puasa kita ini menjadikan kita selalu waspada? Harusnya, sudah harusnya. Sudah hari 5 hari kita berpuasa. Ini hari ke-6 sudah. Tidak terasa hampir seminggu. Kita harus selalu merasa begitu. Jangan lagi berpikir, nanti aku batalin aja, toh Allah nggak ada yang lihat. Padahal tadi duri-duri, onak-onak, CCTV Allah itu ada di sekitar kita. Harusnya semakin lama kita berpuasa, semakin menjadikan kita diri itu tidak menyimpang, ya, tidak melanggar, tidak berani melanggar selembar benang pun di dalam syariatnya. Harusnya begitu. Makanya ayo kita sekarang berupaya agar puasa kita itu tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi kita juga bisa mendapatkan pahala yang limpahan, pahala yang banyak, karena puasa kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kualitas ibadah kita, kualitas puasa kita itu menjadi kualitas yang menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berpuasa, ketika berbuat, dalam berpuasa ataupun di luar berpuasa nantinya, kita akan selalu hati-hati dalam bertutur kata, dalam berbuat, dalam bertingkah laku, dalam kehidupan sehari-hari, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bahas pada pagi hari ini. Moga-moga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, agar kita semakin mantap dalam berpuasa, kemudian kita semakin menguatkan diri kita untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar kita nanti keluar Ramadan ini mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu aja kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.